Pernahkah mendengar ayat tentang poligami dalam Islam? Ya, ini adalah salah satu ayat yang paling sering diperbincangkan dan bahkan disalahpahami. Surah An-Nisa ayat 3. Tapi, apakah benar Islam membebaskan poligami begitu saja? Atau justru ada pesan keadilan yang sangat dalam di balik ayat ini? Mari kita bahas bersama dengan hati yang jernih dan niat mencari hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Zikra Gedongan Channel. Alhamdulillah, masih diberi nikmat iman dan kesehatan. Karenanya, marilah kita isi hari ini dengan ilmu dan inspirasi yang mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat Zikra Gedongan yang dirahmati Allah, bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang poligami? Apakah benar Islam membolehkan 4 istri tanpa syarat? Mari kita kupas tafsir lengkap Surah An-Nisa ayat 3. Disertai konteks sejarah, penjelasan ulama, dan implementasinya di zaman modern. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau gunakanlah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Ayat ini turun dalam konteks perempuan yatim, yang pada masa itu sering dimanfaatkan dan hak-haknya dilanggar. Ada orang yang menikahi mereka bukan karena cinta, bukan karena tanggung jawab, tapi karena ingin menguasai hartanya. Maka Allah menegur, kalau kamu tidak bisa adil terhadap anak yatim, jangan kamu nikahi mereka. Silakan menikahi wanita lain, 2, 3, atau 4, asalkan kamu bisa adil. Tapi, perhatikan ujung ayat ini. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu saja. Artinya, keadilan adalah syarat utama. Dan jika kamu tidak yakin bisa adil, maka monogami adalah pilihan yang lebih aman dan adil. Ayat ini bukan perintah untuk poligami, tapi justru pembatasan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Mari kita lihat 3 poin penting dari ayat ini. Pertama, poligami bukan kewajiban, tapi dispensasi. Islam membolehkan poligami dalam kondisi tertentu, seperti saat ada janda-janda perang, perempuan yatim, atau situasi sosial yang menuntutnya. Kedua, syarat utamanya adalah keadilan. Bukan hanya soal memberi nafkah lahir, tapi juga keadilan dalam cinta, perhatian, waktu, dan perasaan. Dan keadilan semacam ini sangatlah sulit. Ketiga, monogami lebih dianjurkan jika tidak mampu adil. Bahkan Rasulullah sendiri, walaupun memiliki beberapa istri, beliau diberi wahyu langsung, dan kondisi sosial saat itu berbeda jauh dengan sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki 2 istri, lalu dia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring sebelah. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor 2133. Bayangkan, siksa karena ketidakadilan dalam rumah tangga bukan hal ringan. Ini adalah peringatan keras bagi siapapun yang ingin berpoligami, tapi tidak siap bertanggung jawab. Lalu, bagaimana implementasinya di zaman kita? Poligami bukan solusi masalah rumah tangga. Jika ada konflik dalam pernikahan, Islam menganjurkan musyawarah,
sabar, dan penyelesaian, bukan langsung mengambil istri kedua. Perempuan memiliki hak untuk menolak poligami. Dalam akad nikah, perempuan boleh memberi syarat bahwa suaminya tidak akan berpoligami. Ini sah menurut sebagian ulama. Jangan jadikan poligami sebagai budaya atau gengsi. Zaman sekarang, justru banyak yang menjadikan poligami sebagai simbol status sosial, tanpa memperhatikan nilai spiritual, beban tanggung jawab, dan dampaknya pada anak-anak. Utamakan perlindungan dan keadilan. Ayat ini sejatinya bukan tentang boleh berapa, tapi tentang mampu adil atau tidak. Fokusnya adalah perlindungan terhadap hak perempuan dan anak yatim. Sahabat semua, Surah An-Nisa ayat 3 bukanlah ayat yang mendorong poligami, tapi ayat yang mengingatkan tentang tanggung jawab besar dan keadilan mutlak. Jika kita tidak mampu adil, lebih baik setia pada satu hati, satu cinta, satu rumah tangga. Karena itulah yang lebih dekat kepada takwa dan lebih sedikit menimbulkan kemudaratan. Mari kita jadikan ayat ini sebagai pengingat bahwa setiap keputusan dalam hidup harus dilandasi keadilan dan kasih sayang. Semoga Allah membimbing rumah tangga kita semua dalam cahaya iman dan rahmat-Nya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.